slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Valentino Rossi comeback, akan kembali beraksi di MotoGP akhir pekan ini di Jerman sebagai pengganti Alex Rins yang cedera di tim pabrikan Monster Yamaha. Dunia MotoGP kembali dikejutkan oleh kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar balap motor. Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP, akan kembali ke lintasan balap akhir pekan ini di Jerman. Rossi akan tampil sebagai pengganti Alex Rins yang mengalami cedera di tim pabrikan Monster Yamaha. Kembalinya Rossi ini tentunya membawa antusiasme besar bagi penggemar dan komunitas balap motor di seluruh dunia. Keputusan ini diambil setelah Alex Rins mengalami cedera serius pada balapan sebelumnya. Rins, yang mengalami kecelakaan pada sesi latihan bebas di Grand Prix Belanda, harus menjalani operasi dan dipastikan absen dari beberapa balapan mendatang. Dalam situasi darurat ini, Monster Yamaha membutuhkan sosok pembalap berpengalaman untuk mengisi kekosongan tersebut. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, kami memutuskan bahwa Alex Rins harus beristirahat untuk memulihkan cederanya. Kami membutuhkan pengganti yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki hubungan baik dengan tim, dan Valentino Rossi adalah pilihan yang sempurna, ujar Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Valentino Rossi, yang terakhir kali membalap di MotoGP pada akhir musim 2021, akan kembali mengenakan warna kebanggaannya, biru Yamaha. Meskipun telah pensiun dari balap MotoGP, Rossi tetap aktif di dunia balap dengan mengelola tim VR46-nya dan berlaga di beberapa kompetisi balap mobil. Kembalinya Rossi ke MotoGP merupakan momen yang sangat emosional bagi para penggemarnya yang merindukan aksi, teater, di lintasan balap. Saya sangat senang bisa kembali ke lintasan balap MotoGP, meskipun dalam keadaan yang tidak terduga ini. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Yamaha dan semua penggemar yang selalu mendukung saya, kata Rossi dalam sebuah wawancara eksklusif. Dengan persiapan yang minim, Rossi harus cepat beradaptasi kembali dengan motor YZR M1 yang telah mengalami berbagai pembaruan sejak terakhir kali ia mengendarainya. Tim Monster Yamaha pun bekerja keras untuk memastikan bahwa Rossi mendapatkan setelan motor yang optimal agar bisa tampil kompetitif di Sachsenring, Jerman. Michele Gadda, kepala teknisi Monster Yamaha, menyatakan, Valentino memiliki pengalaman yang sangat luas dengan motor Yamaha, dan kami yakin dia akan cepat beradaptasi. Kami melakukan beberapa penyesuaian teknis untuk memastikan dia merasa nyaman dan bisa tampil maksimal. Kabar kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP disambut dengan antusiasme luar biasa dari para penggemar di seluruh dunia. Media sosial dibanjiri dengan pesan dukungan dan harapan agar Rossi bisa memberikan performa terbaiknya di Sachsenring. Banyak penggemar yang berharap bisa melihat Rossi kembali naik podium, sebuah momen yang tentunya akan menjadi sejarah baru dalam karir panjangnya di dunia balap motor. Saya sangat senang mendengar kabar bahwa Valentino Rossi akan kembali balapan. Dia adalah legenda yang telah menginspirasi banyak orang, dan saya yakin dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, ujar salah satu penggemar berat Rossi dari Italia. Lintasan Sachsenring, yang dikenal dengan tikungan-tikungan tajamnya, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Rossi. Meskipun demikian, Rossi memiliki catatan yang cukup baik di sirkuit ini, dengan beberapa kemenangan dan podium sepanjang karirnya. Pengalaman dan kemampuannya dalam membaca lintasan serta strategi balap yang cerdik diharapkan dapat membantunya tampil kompetitif. Sachsenring adalah lintasan yang menantang, tetapi saya selalu menikmati balapan di sini. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan membuat para penggemar bangga, kata Rossi. Kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP mungkin hanya sementara, namun banyak yang berspekulasi mengenai kemungkinan Rossi kembali membalap secara penuh waktu. Meskipun Rossi telah menegaskan bahwa ia menikmati kehidupannya setelah pensiun, kembalinya ke lintasan MotoGP ini membuka peluang bagi berbagai kemungkinan di masa depan. Lin Jarvis menambahkan, kami sangat menghargai komitmen Valentino untuk membantu tim dalam situasi sulit ini. Kami fokus pada balapan akhir pekan ini, tetapi tentunya kami akan terus berdiskusi mengenai langkah selanjutnya setelah Sachsenring. Kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP sebagai pengganti Alex Rins di tim pabrikan Monster Yamaha merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia balap.
Dengan pengalaman dan keahliannya, Rossi diharapkan bisa memberikan performa yang mengesankan di Grand Prix Jerman. Para penggemar dan komunitas balap motor di seluruh dunia akan menyaksikan dengan antusias setiap momen kembalinya ke Dr. Kelintasan, berharap bisa melihat lagi magis yang pernah ia tunjukkan di masa lalu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi full respect, Pramac Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2024. Dunia MotoGP dikejutkan dengan berita besar yang datang dari Pramac Racing. Tim yang selama ini dikenal sebagai tim satelit Ducati Corse resmi mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Ducati dan beralih menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya perasaan terhianati dari Pramac Racing, terutama terkait dengan kurangnya kesempatan bagi para pembalap muda mereka untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Valentino Rossi, legenda MotoGP dan sebagai ambasador Yamaha, menunjukkan rasa hormatnya terhadap keputusan Pramac Racing. Rossi, yang juga memiliki sejarah panjang dengan Yamaha, menyatakan bahwa langkah Pramac Racing merupakan keputusan berani yang menunjukkan keinginan mereka untuk terus berkembang dan mendukung pembalap muda. Saya sangat menghormati keputusan Pramac Racing. Mereka telah memberikan banyak kontribusi untuk Ducati, tetapi kadang-kadang, perubahan diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Saya yakin mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari Yamaha dan dapat terus berkembang, ujar Rossi dalam sebuah wawancara. Keputusan untuk meninggalkan Ducati tidak diambil dengan mudah oleh Pramac Racing. Tim ini merasa kecewa dengan kebijakan Ducati yang kurang memberikan tempat bagi pembalap muda mereka untuk dipromosikan ke tim pabrikan. Meskipun Pramac Racing telah berhasil mengembangkan beberapa talenta muda berbakat, kesempatan untuk naik ke tim utama Ducati tampaknya semakin sulit didapatkan. Saat ini, kami merasa bahwa jalur promosi untuk pembalap muda kami sangat terbatas. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ducati, tetapi kami juga ingin melihat pembalap kami mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersaing di tingkat tertinggi, kata Paolo Campinotti, bos Pramac Racing. Yamaha menyambut Pramac Racing dengan antusiasme tinggi. Sebagai tim satelit Yamaha, Pramac Racing akan mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan Jepang tersebut, termasuk dibekali mesin YZR-M1 terbaru yang dikenal ganas dan kompetitif di lintasan balap. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan, kami sangat senang menyambut Pramac Racing ke keluarga Yamaha. Mereka memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pembalap muda dan kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan mereka dapat bersaing di level tertinggi. Dengan menjadi tim satelit Yamaha, Pramac Racing diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi pembalap muda mereka untuk berkembang dan mendapatkan tempat di tim pabrikan. Yamaha memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung dan mempromosikan talenta-talenta muda, dan hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Pramac Racing untuk bergabung dengan mereka. Pembalap muda masa depan yang akan berada di Pramac Racing diharapkan dapat meraih hasil lebih baik dengan dukungan penuh dari Yamaha. Selain itu, Pramac Racing juga berencana untuk terus mencari dan mengembangkan talenta-talenta baru yang dapat bersaing di MotoGP. Keputusan Pramac Racing untuk beralih ke Yamaha mendapatkan banyak dukungan dari komunitas MotoGP. Banyak yang melihat langkah ini sebagai keputusan strategis yang dapat membawa perubahan positif bagi tim dan pembalap mereka. Ex-pembalap MotoGP dan komentator, Jorge Lorenzo, menyatakan, ini adalah langkah yang sangat cerdas dari Pramac Racing. Yamaha selalu dikenal sebagai pabrikan yang mendukung pengembangan pembalap muda, dan dengan dukungan penuh dari mereka, saya yakin Pramac Racing akan menjadi kekuatan yang lebih besar di MotoGP. Perubahan besar ini menandai babak baru dalam perjalanan Pramac Racing di MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan mesin YZR-M1 terbaru, harapan baru terbuka lebar bagi tim dan pembalap mereka. Keputusan ini juga menunjukkan betapa pentingnya memberikan kesempatan bagi pembalap muda untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kita semua berharap bahwa kolaborasi antara Pramac Racing dan Yamaha akan membawa kesuksesan besar di musim 2025 dan seterusnya. Dengan semangat baru dan dukungan penuh, Pramac Racing siap untuk mengukir prestasi baru di dunia balap motor.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi, bocorkan Pramac Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Pramac Racing secara resmi akan menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP mulai musim 2025. Kabar ini dikonfirmasi oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang saat ini menjabat sebagai brand ambassador Yamaha. Rossi, yang memiliki hubungan panjang dan penuh sejarah dengan Yamaha, mengungkapkan berita tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif. Pramac Racing telah lama menjadi tim satelit Ducati, dengan kemitraan yang kuat dan sukses selama lebih dari 1 dekade. Tim ini telah membantu mengembangkan banyak pembalap berbakat, termasuk Danilo Petrucci, Jack Miller, dan yang terbaru, Jorge Martin. Namun, hubungan ini tampaknya mulai retak setelah keputusan Ducati untuk tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Jorge Martin, pembalap muda yang penuh talenta, telah menunjukkan performa luar biasa bersama Pramac Racing. Banyak yang berharap bahwa Martin akan mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati, menggantikan Enea Bastianini. Namun, Ducati memilih untuk memboyong pembalap debutan Gresini Racing Marc Marquez, dan otomatis menolak Jorge Martin yang akhirnya boyong ke Aprilia. Keputusan Ducati ini tampaknya menjadi titik balik bagi Pramac Racing. Dalam wawancara tersebut, Valentino Rossi mengungkapkan bahwa kekecewaan tim atas keputusan Ducati memainkan peran besar dalam keputusan mereka untuk beralih ke Yamaha. Rossi menjelaskan bahwa Pramac Racing merasa tidak dihargai dengan keputusan tersebut dan melihat peluang yang lebih baik dengan Yamaha. Pramac Racing merasa bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pembalap dan teknologi Ducati. Namun, mereka merasa tidak dihargai dengan keputusan untuk tidak mempromosikan Jorge Martin. Mereka melihat Yamaha sebagai mitra yang lebih menghargai kontribusi mereka dan menawarkan peluang yang lebih baik di masa depan, serta jaminan pabrikan yang paling ideal, ujar Rossi. Langkah ini juga mencerminkan strategi baru Yamaha dalam menghadapi persaingan ketat di MotoGP. Dengan menggandeng Pramac Racing sebagai tim satelit, Yamaha berharap dapat memperkuat posisinya dan mempercepat pengembangan motor YZR-M1 mereka. Rossi, yang telah menjadi ikon Yamaha selama bertahun-tahun, memainkan peran kunci dalam membawa kedua belah pihak ke meja negosiasi. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi Yamaha. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan pengalaman Pramac Racing, kami dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Kami sangat bersemangat menyambut mereka ke keluarga Yamaha, tambah Rossi. Jorge Martin adalah salah satu pembalap paling berbakat saat ini. Kami sangat berharap dia dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan bersama Yamaha. Namun Jorge Martin memilih untuk pergi ke Aprilia menggantikan posisi sahabatnya Aleix Espargaro yang telah mengumumkan diri untuk pensiun, kata Rossi. Kabar ini langsung disambut dengan berbagai reaksi dari dunia MotoGP. Banyak yang melihat langkah ini sebagai salah satu pergerakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Para penggemar dan pengamat MotoGP akan dengan antusias menantikan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi persaingan di lintasan. Dalam dunia MotoGP, perubahan seperti ini selalu membawa dinamika baru. Kami sangat menantikan bagaimana Pramac Racing dan Yamaha akan berkolaborasi di masa depan, ujar salah satu pengamat MotoGP. Langkah Pramac Racing untuk menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 menandai babak baru dan perubahan besar dalam lanskap kompetisi. Dengan bimbingan Valentino Rossi dan harapan baru bersama Yamaha, Pramac Racing diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Sementara itu, Ducati harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka dan mencari cara untuk menjaga keunggulan mereka di kompetisi ini. Perjalanan menuju MotoGP 2025 semakin menarik, dengan banyak pertanyaan yang akan terjawab seiring berjalannya waktu. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar untuk melihat bagaimana semua ini akan terungkap di lintasan balap. Franco Morbidelli resmi bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2025, tinggalkan Pramac Racing, gantikan Marco Bezzecchi yang pindah ke Aprilia Racing Team.
MotoGP 2025 akan menyaksikan perubahan besar dalam barisan pembalap setelah Franco Morbidelli secara resmi mengumumkan kepindahannya ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Pembalap asal Italia ini akan meninggalkan Pramac Racing untuk bergabung dengan tim yang dipimpin oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi. Kepindahan Morbidelli ini juga menandai berakhirnya perjalanan Marco Bezzecchi dengan VR46, yang akan melanjutkan karirnya bersama Aprilia Racing Team. Franco Morbidelli, yang telah menunjukkan performa impresif selama beberapa musim terakhir, merasa sangat antusias dengan tantangan baru ini. Dalam wawancara resminya, Morbidelli mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pramac Racing atas semua kesempatan dan pengalaman yang diberikan. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi saya merasa ini adalah langkah yang tepat untuk karir saya. Saya sangat berterima kasih kepada Pramac Racing dan seluruh tim atas dukungan mereka selama ini, ujarnya. Morbidelli akan menggantikan posisi Marco Bezzecchi di Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Bezzecchi sendiri telah menandatangani kontrak dengan Aprilia Racing Team, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan tantangan baru dan peluang lebih besar bagi pembalap muda berbakat ini. Saya sangat bersemangat untuk memulai babak baru dalam karir saya dengan Aprilia Racing Team. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan mencapai hasil yang luar biasa bersama mereka, kata Bezzecchi dalam pernyataannya. Valentino Rossi, pemilik dan pendiri VR46 Racing Team, menyambut hangat kedatangan Morbidelli. Rossi, yang telah lama menjadi mentor dan inspirasi bagi banyak pembalap muda, termasuk Morbidelli, merasa optimis bahwa kehadiran Morbidelli akan membawa energi dan semangat baru bagi tim. Franco adalah pembalap yang luar biasa dengan bakat dan dedikasi yang tinggi. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim kami dan membantu kami meraih kesuksesan di MotoGP 2025, kata Valentino Rossi. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang telah memperlihatkan perkembangan pesat sejak debut mereka, berkomitmen untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat tertinggi MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Pertamina, salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia, tim ini memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung performa optimal para pembalapnya. Kepindahan Morbidelli ke VR46 Racing Team juga membuka peluang bagi Pramac Racing untuk mencari pengganti yang sepadan. Pramac Racing, yang telah lama dikenal sebagai salah satu tim satelit Ducati yang kuat, akan berusaha keras untuk mempertahankan kompetitivitas mereka di MotoGP. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menggantikan Morbidelli di Pramac Racing, namun spekulasi mengenai beberapa nama besar mulai bermunculan. Perpindahan pembalap antara tim-tim MotoGP selalu menjadi momen yang menarik bagi para penggemar dan pengamat olahraga ini. Ini tidak hanya mempengaruhi dinamika dalam tim, tetapi juga memberikan tantangan baru bagi setiap pembalap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan motor yang berbeda. Perpindahan Morbidelli dan Bezzecchi menjadi salah satu sorotan utama jelang musim MotoGP 2025, dan akan menarik untuk melihat bagaimana kedua pembalap ini beradaptasi dan tampil dengan tim baru. Musim MotoGP 2025 dijanjikan akan menjadi musim yang penuh dengan aksi dan drama. Dengan perubahan besar dalam barisan pembalap dan peningkatan performa dari berbagai tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan disuguhkan dengan pertarungan yang ketat dan mendebarkan di setiap balapan. Bagi Morbidelli, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sekali lagi dan mencapai kesuksesan yang lebih besar bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Sementara itu, bagi Bezzecchi, ini adalah peluang emas untuk menunjukkan potensinya bersama Aprilia Racing Team dan mengejar mimpi menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kedua pembalap ini akan memulai perjalanan baru mereka dengan harapan dan ambisi besar. MotoGP 2025 akan menjadi panggung bagi mereka untuk menampilkan keahlian dan determinasi mereka, serta memberikan hiburan terbaik bagi para penggemar setia MotoGP. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pramac Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Bos Pramac bongkar kebusukan Ducati. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak di dunia balap motor,
Pramac Racing secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tim satelit Yamaha mulai MotoGP musim 2025. Keputusan ini menandai berakhirnya kemitraan panjang antara Pramac Racing dan Ducati yang telah berlangsung selama 11 tahun. Berita ini disambut dengan berbagai reaksi dari komunitas MotoGP, baik dari penggemar maupun para profesional di industri tersebut. Sejak bergabung dengan Ducati pada 2014, Pramac Racing telah menjadi salah satu tim satelit paling sukses di grid MotoGP. Mereka berperan penting dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan memberikan mereka kesempatan untuk bersinar di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Pembalap-pembalap seperti Danilo Petrucci, Jack Miller, dan Johan Zarco telah melalui Pramac sebelum mencapai posisi di tim pabrikan Ducati. Namun, semua itu akan segera menjadi sejarah ketika Pramac Racing mengalihkan aliansinya ke Yamaha. Langkah ini diambil setelah serangkaian negosiasi dan diskusi yang panjang, dan diumumkan secara resmi pada bulan Juni 2024. CEO Pramac dan tim prinsipal Prima Pramac Racing, Paolo Campinotti, tidak menahan diri dalam mengungkapkan alasan di balik keputusan ini. Dalam sebuah konferensi pers, Campinotti menyatakan kekecewaannya terhadap Ducati yang menurutnya sudah tidak lagi mempercayai program juniornya sendiri di MotoGP. Selama 11 tahun, kami telah bekerja keras untuk mengembangkan dan mendukung para pembalap muda melalui program junior Ducati. Namun, belakangan ini, kami merasakan bahwa Ducati tidak lagi memiliki keyakinan yang sama terhadap proyek ini. Kami merasa saatnya sudah tiba untuk mencari peluang baru yang lebih sesuai dengan visi dan tujuan kami, kata Campinotti. Menurut Campinotti, keputusan untuk pindah ke Yamaha bukanlah langkah yang diambil dengan enteng. Yamaha, yang telah mencari mitra tim satelit baru setelah berakhirnya kerja sama dengan Petronas SRT pada akhir 2021, dianggap sebagai pilihan yang ideal bagi Pramac Racing. Kami melihat Yamaha sebagai mitra yang memiliki visi yang sama dengan kami dalam hal pengembangan pembalap muda dan inovasi teknologi. Kami percaya bahwa kerjasama ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak dan memungkinkan kami untuk tetap kompetitif di level tertinggi MotoGP, tambah Campinotti. Langkah ini juga memicu berbagai reaksi dari pihak Ducati. Seorang juru bicara Ducati menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Pramac dan berterima kasih atas kontribusi mereka selama bertahun-tahun. Namun, mereka juga menyatakan keyakinan bahwa mereka akan tetap kuat dengan program pengembangan pembalap mereka sendiri. Di sisi lain, pengumuman ini juga menimbulkan berbagai spekulasi tentang masa depan beberapa pembalap muda yang saat ini berada di bawah naungan Pramac. Banyak yang bertanya-tanya apakah mereka akan mengikuti tim ke Yamaha atau tetap berada dalam orbit Ducati. Kepindahan Pramac Racing ke Yamaha diharapkan akan membawa dinamika baru ke dalam persaingan MotoGP. Yamaha, yang sedang berusaha untuk kembali ke puncak kejayaannya setelah beberapa musim yang sulit, melihat kerjasama ini sebagai langkah penting untuk memperkuat tim mereka. Dengan pengalaman dan rekam jejak sukses Pramac dalam mengembangkan bakat-bakat muda, banyak yang berharap bahwa mereka akan membawa angin segar dan strategi baru yang bisa membantu Yamaha kembali bersaing di papan atas. Kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pembalap-pembalap muda yang ingin membuktikan diri mereka di level tertinggi. Dengan dukungan dari dua entitas kuat dalam dunia balap motor, masa depan Pramac Racing dan Yamaha di MotoGP terlihat cerah dan penuh harapan. Pramac Racing dan Yamaha kini bersiap untuk menghadapi tantangan baru di musim 2025, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan dengan penuh antusiasme menyaksikan bagaimana kemitraan baru ini akan berkembang. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.